Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bioteknologi dalam Bidang Kesehatan. Saya Nurul Ifado sebagai moderator. Saya Tiara Rahmadani sebagai pemateri 1. Saya Faris Mati sebagai pemateri 2. Saya Fitri Dianarisa sebagai pemateri 3. Saya serahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan materinya. Bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penerapan bioteknologi pada umumnya mencakup produksi sel atau biomasa dan perubahan atau transformasi kimia yang diinginkan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Contohnya, pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, terapi gen, dan pembuatan antibiotik. Yang pertama itu antibodi monoklonal. Antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop area tertentu pada molekul antigenik yang mengikat antibodi atau mencerap sel B maupun sel T saja. Dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma. Dengan teknik hibridoma, pembuatan sel hibridoma terbuat dari 3 tahap utama. Yang pertama imunisasi, fusi, dan klonil. Cara kerja antibodi monoklonal dalam melawan kanker. Yang pertama, membuat sel kanker lebih dikenali oleh sistem imun. Yang kedua, menghambat faktor-faktor pertumbuhan sel kanker. Dan yang ketiga, menghantarkan radiasi ke sel kanker. Efek samping umum yaitu demam, menggigil, dan gejala mirip flu. Yang kedua, antibiotika. Macam-macam antibiotika dilihat dari target atau sasaran kerjanya. Yang pertama, inhibitor sintesis dinding sel bakteri. Contohnya golongan penisilin. Yang kedua, inhibitor transkripsi dan replikasi. Contohnya golongan Coulonin. Yang ketiga, inhibitor sintesis protein mencakup banyak jenis antibiotik. Contohnya yaitu golongan macrolide. Inhibitor fungsi membran sel, misalnya lonomycin, dan inhibitor fungsi sel lainnya, misalnya golongan sulfa. Antimetabolit, misalnya azacilin. Terapi gen. Cara kerja terapi gen yaitu yang pertama menambahkan gen sehat pada sel yang memiliki gen cacat. Yang kedua, menghentikan aktivitas gen kanker. Yang ketiga, menambahkan gen tertentu pada sel kanker sehingga lebih peka terhadap kemoterapi maupun radiasi. Yang keempat, menambahkan gen tertentu sehingga sel tumor atau kanker lebih mudah dikenali. Yang kelima, menghentikan gen yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh darah. Dan yang keenam, memberikan gen yang menggantikan protein toksis tertentu pada sel kanker. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. Insulin. Fungsi utama insulin ialah pengawalan keseimbangan tahap glukosa dalam darah dan bertindak meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel badan. Jumlah insulin yang tidak mencukupi akan menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam dan digunakan oleh sel-sel badan. Interferon merupakan sel-sel tubuh yang mampu menghasilkan senyawa kimia yang dapat membunuh virus. Berguna
berguna untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Produksi dapat dilakukan melalui rekayasa genetika. Vaksin dapat dibuat dengan mengisolasi gen yang mengkode antigen dari mikroba yang bersangkutan. Jika antigen ini disuntik pada tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi. Vaksin yang dibuat dengan menerapkan bioteknologi konvensional berasal dari mikroorganisme yang telah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan suntikan atau oral. Dengan demikian, sistem kekebalan tubuh manusia aktif melawan mikroorganisme.